warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Hari ini saya akan menjelaskan materi 5 dari mata kuliah Skem Manajemen Koleksi, yaitu kebijakan pengembangan koleksi. Yang A yaitu pengertian pengembangan koleksi di perpustakaan. Menurut buku perpustakaan perguruan tinggi, pengembangan koleksi adalah kegiatan memilih dan mengadakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pustakawan bersama dengan sivitas akademika perguruan tingginya. Pengembangan koleksi adalah suatu istilah yang digunakan secara luas di dunia perpustakaan untuk menyatakan bahan pustaka apa saja yang harus diadakan di perpustakaan. Sebelum muncul istilah seleksi buku-buku dalam pengertian yang lebih luas yang mencakup monografi, majalah, mahal mikro, dan jenis bahan pustaka lainnya. Yang B yaitu kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan alat perencanaan dan sarana untuk mengkomunikasikan tujuan dan kebijakan pengembangan koleksi, agar kebijakan dapat dilaksanakan secara terarah dan tertulis. Tanpa adanya kebijakan tertulis, kesalahpahaman akan terjadi sehingga pengembangan koleksi ke arah koleksi tidak akan terpenuhi. Koleksi yang baik hanya berasal dari pemilihan bahan pustaka yang baik pula. Untuk itu diperlukan kebijakan yang memadu pengembangan koleksi dengan kebijakan pengembangan koleksi yang resmi disahkan oleh pimpinan sekolah. Perpustakaan memiliki pegangan untuk mengembangkan koleksinya. Selain itu, perpustakaan juga akan memiliki kekuatan resmi untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Pengembangan koleksi haruslah selalu didasari azas tertentu yang harus dipegang teguh. Perpustakaan harus menjaga agar koleksinya berimbang sehingga mampu memenuhi kebutuhan kepala sekolah, guru, siswa, dan peneliti. Demikian pula kebutuhan kurikulum perlu diperhatikan. Sebab itu, azas pengembangan koleksi perlu diperhatikan dalam memiliki bahan perpustakaan, antara lain kerelevanan, berorientasi kepada kebutuhan pengguna, kelengkapan, kemuktariran, dan kerjasama. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, perpustakaan memilih dan mengadakan bahan perpustakaan. Kegiatan ini melibatkan pustakawan, kepala sekolah, guru, siswa, serta pihak lain yang berkepentingan dengan perpustakaan. Pemilihan bahan perpustakaan harus cermat sebelum sampai kepada langkah pengadaannya. Setiap judul yang diusulkan untuk dipesan harus diperiksa kebenaran data biografinya agar tidak menyulitkan pengadaan bahan pustaka tersebut. Pengadaan bahan perpustakaan merupakan proses yang panjang dan mahal karena melibatkan berbagai pihak. Di samping harga buku yang terus meningkat, proses yang panjang dan mahal ini biasanya didasari oleh pengguna. Bahan perpustakaan yang diterima dibuatkan kendalinya yang berupa katalog. Dengan katalog, perpustakaan dapat mengenali seluruh koleksinya. Melalui katalog, pengguna dapat mengetahui koleksi perpustakaan. Di sinilah peranan penting pengkatalogan dan pengklasifikasian bahan pustaka dan bahan pustaka perpustakaan. Selain mengendalikan koleksi, kedua hal itu sekaligus juga menginformasikan koleksi dan bahan perpustakaan. Setelah selesai diolah, bahan perpustakaan diserahkan kepada bagian pelayanan. C. Proses pengembangan koleksi bahan pustaka. Yang pertama itu pemilihan koleksi atau seleksi. Perpustakaan menentukan dan memilih bercak pustaka yang akan dihimpun menjadi koleksi perpustakaan. Prosedur dan tata cara pemilihan atau seleksi telah ditentukan oleh perpustakaan dan sayangnya dibukukan dalam buku pedoman kerja perpustakaan. Secara umum, seleksi diartikan sebagai tindakan, cara, atau proses memilih. Dalam hubungannya dengan pengembangan koleksi perpustakaan, seleksi merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi rekaman informasi yang akan ditambahkan pada koleksi yang sudah ada di perpustakaan. Yang kedua itu pengadaan koleksi atau akuisisi. Pengadaan koleksi adalah proses menghimpun bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi perpustakaan. Koleksi yang diadakan oleh suatu perpustakaan hendaknya relevan dengan minat dan kebutuhan kelengkapan dan terbitan mutakhir agar tidak mengecewakan masyarakat yang dilayani. Koleksi perpustakaan berasal dari berbagai macam sumber seperti hadiah, tukar-menukar, titipan, dan pembelian. Bahan pustaka yang akan diadakan mencakup yang A karya atau karya grafis, yang A karya cetak atau karya grafis seperti buku, majalah, surat kabar disertai dan laporan. Yang B itu karya non cetak atau karya rekam seperti piringan hitam, rekaman audio, kaset, dan video.
Yang C, bentuk mikro seperti mikrofilm, mikrofiche, dan lain-lain. Yang D, karya elektronik seperti disket, pita magnetik, dan cakram. Yang ketiga yaitu penyiagaan koleksi atau diseleksi. Penyiagaan koleksi adalah kegiatan memilih, mengeluarkan dari koleksi bahan pustaka yang sudah tidak cocok lagi dengan tujuan, fungsi, dan ruang lingkup layanan perpustakaan. Penyiagaan penyortian yaitu kebijaksanaan pengeluaran, penyortiran koleksi dari suatu pustaka karena dianggap tidak diminati lagi atau mungkin jumlah eksemplarnya terlalu banyak. Dengan demikian, koleksi ini tidak mempunyai nilai atau arti lagi untuk disimpan. Yang keempat, perawatan koleksi. Pemeliharaan dan perawatan koleksi perpustakaan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan awet dan terawat dengan baik. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan perpustakaan adalah mengadakan penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka. Kegiatan ini harus dilaksanakan perpustakaan agar setiap bahan pustaka selalu terpelihara dan terawat dengan baik, sehingga daya pakai menjadi panjang, usia lebih lama dan tetap utuh, peletakannya di rak selalu teratur, dan keadaannya selalu bersih. Yang kelima itu evaluasi koleksi. Evaluasi adalah kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh apakah koleksi itu masih cocok dengan catatan yang ada. Kegiatan ini untuk mengetahui pengembangan kehilangan koleksi. Koleksi dievaluasi dari segi prosedur pengadaannya, yaitu yang A, ada tidaknya pedoman tertulis tentang kebijakan dan tata cara pengadaan pustaka. Yang B, penanggung jawab dan pelaksanaan pengadaan koleksi. Yang C, yaitu pelaksanaan pengadaan koleksi sesuai dengan pedoman yang ada atau tidak. Koleksi juga dievaluasi dari segi kualitas dan ruang lingkupnya dengan secara langsung dicek ke rak atau lokasi. Yang D, yaitu tujuan pengembang koleksi. Menurut buku perpustakaan perguruan tinggi, tujuan pengembang koleksi di perpustakaan perlu dirumuskan dan disesuaikan dengan kebutuhan sivitas akademika di perguruan tinggi agar perpustakaan dapat secara terencana mengembang koleksinya. Sedangkan menurut Sutarno, pengembang koleksi bertujuan untuk menambah jumlah koleksi, meningkatkan dan jenis bahan pembacaan, dan meningkatkan mutu koleksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembang koleksi adalah pengembangan koleksi yang baik dan seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang disusun berdasarkan standar koleksi perpustakaan dan kajian kepustakaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna sivitas akademika. Yang F, yaitu kebijakan pengadaan perpustakaan. Kebijakan lain yang cukup penting adalah kebijakan pengadaan yang berisi prosedur yang harus dipakai dalam memperoleh bahan pustaka, termasuk membuat format pemesanan daftar agen yang akan diajak untuk mengadakan berbagai macam bahan pustaka. Prosedur yang akan digunakan dalam memperlakukan preformat invoice dan menentukan bahan pustaka akan ditempelkan di mana. Apabila ada beberapa pustakaan di instansi tersebut, misalnya cara memperoleh bahan pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pembelian. Pembelian buku dapat dilakukan di toko lokal, baik buku terbitan lokal atau luar negeri. Namun buku-buku dari luar negeri sangat terbatas. Perpustakaan dapat memesan judul buku yang diinginkan pada toko buku tertentu atau pada agen baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Sekarang ini penerbit luar negeri juga melayani pembelian dari perpustakaan secara langsung. Masalah dengan pembelian dari luar negeri adalah administrasi pertanggungjawabannya kepada bagian keuangan lembaganya, terutama bagi sebagian besar instansinya. Selain itu, pembelian buku juga bisa dilakukan melalui internet, contohnya untuk melanggan majalah ilmiah atau jurnal. Biasanya perpustakaan harus menghubungi penerbit jurnal tersebut baik untuk terbitan lokal maupun luar negeri. Yang kedua yaitu pertukaran. Tambahan bahan pustaka dapat diperoleh melalui pertukaran bahan pustaka antara perpustakaan satu dengan yang lain atau dengan perpustakaan yang ada di salah satu instansinya. Perpustakaan harus menghubungi lembaga perguruan tinggi, organisasi yang berjalan di bidang ilmu yang sejalan dengan ilmu yang dikembangkan untuk diajak bekerja sama dalam pertukaran bahan pustaka. Yang ketiga yaitu hadiah. Perpustakaan dapat memperoleh bahan pustaka yang diberikan sebagai hadiah karena dengan adanya hadiah berarti perpustakaan dapat menghemat biaya pengeluaran. Hadiah baru dapat diterima bila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perpustakaan.
yaitu apakah di bidang ilmu dari koleksi yang diterima sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan perusahaan tersebut atau tidak. Baiklah itulah saya bisa sampaikan dari materi 5 pengembangan koleksi dari mata kuliah skema dari mata kuliah manajemen koleksi. Apabila ada kesalahan atau kata-kata saya yang kurang jelas atau terbata-bata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.